Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 12 dan ayat 13 dengan tema ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir dan pengaruh harta benda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu bin nasrihi mayasha. Inna fi dzalikal ibratan li ulil absar. Qul dawa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam liladina marang wong akeh kafaru kang padha kafir sapa aladina satughlabuna bakal den kalaken sira kabeh kaum kafir. Waktu sarulan bakal den kiring sira kabeh ila jahannam marang neraka jahannam wa bisa lan Allah banget apa mihadul leme. Ayat 13. Pada kana temen ono iku lakum katiwe sira kabeh apa ayatun ayat fi'ata ini ing dalem pantan loro alta kota kang padha brangan sapa fi'ata ini. Fi'atun utawi saponto iku tuqatilu perang sapa fi'ah fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah Ta'ala. La ukhra lan utawi kang weneh iku kafiratun pantan kafir yarawnahum ningali ing kufar, yarawnahum ningali sapa kufar ing muslimin, yarawnahum kang ningali sapa kufar ing muslimin mislaihim ing rong umpamane muslimin dua kali lipat. Raya aini kelawan peninggal moto, kelawan peninggali moto. Wallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala kayu ayitu nguwataken sapa Allah Ta'ala binasri kelawan pitulunge Allah Ta'ala man ing wong yasa'u kang ngersake sapa Allah ing man. Inna satuniku fi dzalika tetep ing dalem mengkono madkur ibratan yakti dadi ibarat diulil absar tumrap ing wong kang duweni peninggal. Ayat 12. Allah dengan tegas memperingatkan mereka itu orang-orang kafir, orang musyrikin, bahwa mereka pasti akan binasa di dunia ini sebelum binasa di akhirat nanti. Tegaskan ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang ingkar ini, yang kafir ini, bukan Yahudi semuanya, bahwa mereka akan dikalahkan, tidak dikalahkan. Hai orang kafir, kamu saya kalahkan dengan kamu. Nah, jelaskan itu. Tuhan Allah akan menepati janjinya. Pasti. Dan di akhirat mereka orang-orang kafir akan ditempatkan di neraka jahanam. Itu dijelaskan.
kebenaran ayat ini terbukti kok di kemudian hari, yaitu apa? Kaum muslimin berhasil mengalahkan Yahudi Bani Quraisyah karena pengkhianatannya. Berkhianat, dihancurkan, kalahkan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin mengusir Bani Nadir dari Madinah. Karena apa? Kemunafikannya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin menaklukkan kota Khaybar, yaitu kotanya orang Yahudi. Tidak itu saja. Pesta Kanjeng Nabi bersama kaum muslimin memungut jizyah saja, pajak dari orang-orang Yahudi. Perlu dicatatkan. Walaupun ayat 12 ini menerangkan pungutan jizyah dari orang Yahudi, namun pengertian ayat ini mencakup semua orang kafir pada umumnya sampai hari kiamat. Tidak itu saja. Ayat 13, Allah memperingatkan agar mereka jangan merasa kuat. Mereka ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin maksudnya. Allah memperingatkan agar mereka kaum musyrikin, orang kafir, jangan merasa kuat dengan jumlah harta yang banyak bertumpuk-tumpuk dan tenaga yang mereka miliki sangat kuat terbanyak. Karena seharusnya itu loh, mereka orang kafir itu harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa perang Badar. Itu pengalaman seharusnya. Jumlah dana dan tenaga yang besar dan banyaknya sekutu teman yang membantu, yang menolong, tidak akan menjamin kemenangan dalam peperangan. Sejarah membuktikan, yaitu sejarah peperangan di dunia ini membuktikan kekeliruan anggapan ini. Apa yang terjadi pada perang Badar? Terbuktikan di mana dua pasukan saling berhadapan. Fi'ata ini dua pasukan perang itu yang saling berhadapan itu. Pasukan dari kaum muslimin yang berjumlah kecil, yang berjuang di jalan Allah, itu ditakdirkan oleh Allah mendapat kemenangan atas pasukan kaum musyrikin yang jauh lebih besar jumlahnya. Sangat tidak seimbang. 1:3. Mereka yang memiliki akal pikiran yang sehat dan bisa menggunakan akalnya, pikirannya itu untuk merenungkan segala perkara yang terjadi serta bisa mengambil faedah daripadanya, ibaratnya, tentulah akan banyak memperoleh pelajaran dari peristiwa perang Badar itu. Ternyata terbukti itu kan, ada suatu kekuatan lain di atas segala kekuatan yang tampak. Ya, kekuatan itulah yang sering memperkuat pasukan yang lemah hingga dia yang lemah itu dapat mengalahkan pasukan yang kuat lagi besar dengan izin pertolongan Allah. Contoh saja perang Ararek Surabaya itu loh, Bung Tomo bersama Mbah Yasim Asari. Walaupun Inggris dengan Belanda bersatu, peralatan lengkap, pesawat tempurnya, kapal angkatan lautnya, apalagi tank bajanya, juga kalah kan. Seharusnya menang, tapi dengan izin Allah, Ararek Surabaya dengan dibantu semua rakyat Jawa Timur, alhamdulillah, dan rakyat Indonesia menang. Nah, itu kan takdir Allah, rahmat Allah. Berperang di jalan Allah itu adalah kunci kemenangan. Kita ngaji Al-Iblis ini termasuk berperang di jalan Allah lewat pendidikan, lewat pengajian, lewat pembimbingan spiritual. Nah, termasuklah, mudah-mudahan, yakinlah termasuk.
Bila perjuangan dan peperangan tujuannya untuk membela kebenaran, untuk melindungi agama dan pengikutnya pemerintah dilindungi, maka jiwa pejuang-pejuangnya akan mendapat ketenangan. Itu pasti dalam menghadapi medan pertempuran. Ngaji saja kalau hatinya nggak tenang, nggak bisa ngaji ya. Dan dapat berkonsentrasi dengan sepenuh kekuatannya dimilikinya. Betul itu. Baru ngaji saja seperti saya sendiri berusaha ini kalimat yang disampaikan gimana, dipahami bisa enggak, sudah dipikirkan. Ini ngaji kecil-kecilan apalagi ini yang perang itu konsentrasinya mateng, enggak mateng nanti kalah, semangatnya kurang ya kalah. Makanya ini kekuatan sangat mendorong untuk maju dan ada pertolongan dari Allah ini. Allah menegaskan bahwa pertolongan itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang berada di jalan Allah. Asal syaratnya mereka itu, ya kaum muslimin kemudian kita juga itu tetap tabah dan tetap sabar. Dan disertai selalu ingat kepada Allah. Dan selalu patuh pada pimpinan. Aturan kan gitu, tidak aman pimpinan ya hancur. Pada perang Badar kedua yang terjadi tanggal 17 Ramadan, bahwa di tahun hijrah itu ya, tahun 2 hijrah, tanggal 17 Ramadan tahun 2 hijrah, bahwa kaum muslimin berusaha mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya. Dengan apa? Dengan segala kemampuan maksimal yang ada. Serta dengan tekad yang sangat bulat. Hatinya itu yakin. Mereka berperang dengan penuh keberanian, tidak ragu-ragu. Dan dengan pertolongan Allah, mereka kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Itu dijelaskan dalam firman Allah surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Niscaya itu pasti. Menurut para ahli sejarah, ini diceritakan perang Badar. Tentara kaum muslimin dalam perang Badar berjumlah 313 orang. Nah, 313 orang itu terdiri dari 77 orang muhajirin, orang Mekah. Dan 236 orang Ansor, orang Madinah. Ya, waktu itu yang memegang benderanya dalam pasukan muhajir adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan bendera dari pasukan Ansor yang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Dalam pasukan muslimin itu terdapat 90 ekor unta dan 2 ekor kuda perang. Masing-masing 2 ekor kuda perang itu dikendarai oleh Miqdad bin Al-Aswad dan Marsad bin Abi Marsad. Jumlah yang terbunuh dari pihak kaum muslimin 14 orang laki-laki. 14 orang laki-laki yang 6 dari orang muhajirin dan 8 dari orang Ansar. Sedangkan jumlah tentara kaum musyrikin 950 orang, hampir 1000 itu. Itu dipimpin oleh Mutbah bin Rabi'ah. Dan di antara mereka orang-orang kafir terdapat Abu Sufyan dan Abu Jahal. Dalam pasukan mereka terdapat 100 ekor orang kafir punya 100 ekor kuda, 700 ekor unta dan ini sejumlah senjata yang tidak terbilang banyaknya. Apalagi ya konsumsinya sangat banyak, kuat. Banyak kok. Dalam perang Badar ini jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 orang saja. Tetapi dalam penglihatan kaum musyrikin ketika perang telah berkecamuk, berkecamuk, jumlah tersebut menjadi berlipat ganda. Kok banyak ya kaum muslimin? Awalnya sedikit. Sehingga hal itu menimbulkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir lari dari medan pertempuran, lari tunggang langgang.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Jangan takut kita dakwah lewat YouTube atau audio tafsir. Terus saja. Sebelum perang berkecamuk, pasukan kaum muslimin di mata orang musyrik itu kelihatan sangat kecil, sedikit gitu aja. Karena itulah maka kaum kafir Mekah, Quraisy Mekah itu berani menghadapi dan menjadi musuh. Sedikit orang kaum muslimin, ayo serang kan gitu. Seperti yang terjadi dalam perang Badar, surat Al-Anfal ayat 44. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kaum kafirin kepadamu Muhammad dan kaum muslimin, ketika kamu berjumpa, mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu. Nah ini, dan kamu diperlihatkannya oleh Allah berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak. Jadi orang muslim lihat orang kafir sedikit kecil itu, malah berani semangat biar tabrakan bermusuhan berperang. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dengan pertolongan Allah inilah. Dengan pertolongan inilah Allah memperkuat orang-orang yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya pada pertolongan yang demikian itu ada pelajaran kaca benggala bagi orang yang mempunyai akal dan pikiran. Bisa menjadi motivasi dan menjadi semangat bagi orang yang mempunyai akal dan pikiran. Jadi tambah introspeksinya lebih kuat. Shadaqal Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.